Alhamdulillah. Bismillah, hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Boleh saya tanya Bapak Ibu? Saya tanya Pak Yudi dulu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang lupa sama saya? Kenalan lagi nggih, saya Nadia. Bapak Ibu, tahun kemarin kita sudah ketemu, tahun lalu sebelum-sebelumnya juga sudah ketemu, tapi alhamdulillah hari ini kok saya merasa tua ya Bu ya. Regenerasi pasti terjadi ya, semua bakal mengalami, dan sekarang saya juga harus pakai kacamata baca. Kalau baca tuh udah kabur ya Bu ya, izin saya pakai kacamata. Saya tanya dulu sama Pak Yudi. Pak Yudi sehat? Alhamdulillah. Saya dari tadi tuh ngejar-ngejar Pak Yudi. Soalnya waktu sebelum acara ini, saya ketemu di warung makan Bumi Ayu. Beliau itu sama cewek. Loh, saya gak berani nanya waktu itu Bapak Ibu ya. Tadi tak tanya, tak kejar, siapa? Itu siapa? Nyonya Barukah? Bukan katanya. Ternyata anak mantu. Anak mantu dan temannya. Sekarang itu alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berkumpul kembali. Masya Allah. Jadi anak-anak saya sekarang sudah satu rumah lagi, dua-duanya, termasuk anak, mantu, dan cucu sekarang jadi di rumah kami sudah berlima lagi. Jadi rame lagi ya. Rame lagi. Alhamdulillah. Nah sekarang udah tanya Pak Yudi, saya tanya kabarnya Bapak Ibu gimana, sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Itu yang terpenting. Kita bisa ketemu lagi, mungkin karena acara ini rutin ya Bapak Ibu ya. Silaturahminya diselenggarakan rutin, kita panjang umur ya. Amin, alhamdulillah. Baik, kita akan sapa dulu tamu kehormatan Pak Yudi. Kita dari tahun kemarin ke tahun sekarang sudah setahun, tak lihat kok bukannya menua ya, tapi kok memuda ya. Nah, makanya tadi saya bilang saya kok merasa tua gitu loh, karena ternyata Bapak Ibu di sini kayak lebih muda. Alhamdulillah kayak ibu-ibu Dharma wanita zaman dulu. Iya, semua itu dari pikiran ya. Gak taunya sudah sehat, bahagia. Banyak yang sudah di atas 10 tahun pensiun ya. Masya Allah. Nah, itu luar biasa nih. Luar biasa. Iya baik. Ya, untuk mengenang gimana kiprahnya anggota paguyuban listrik ya. Jadi ini kita persatuannya adalah perkumpulan adalah paguyuban listrik. Ya. Temanya jalin silaturahmi erat persaudaraan sejati. Namun sebelumnya izin saya juga akan menyapa Ketua Paguyuban Bapak Yadi Suryadi. Mana Pak Yadi tadi ya? Pak Yadi mana Pak Yadi, Ketua Paguyuban kita ini. Wah, saya itu dari sana. Pak Yadi Suryadi kebetulan satu kelurahan sama saya Pak Yadi. Ketemu terus di acara Agustusan ya Pak Yadi, jadi panitia ya. Oke, Pak Yadi beserta pengurus, kemudian juga ada ketua panitia hari ini siapa? Ketua panitia ini kita sudah ngambil regenerasi sub kedua. Sub kedua. Ya, dulu sub 1, sekarang sub kedua. Iya. Kita kiprahnya sub kedua ternyata tidak kalah dengan yang seniornya. Ketuanya adalah Bapak Sutaryo. Pak Sutaryo. Ya, di sub kedua nih. Sudah mulai. Nanti tahun depan kayaknya saya sudah nggak di sini lagi, tapi saya duduk di situ. Nanti yang di sini gantian yang junior saya lah. Ini ketua paguyuban di belakang, ketua panitia di belakang. Ini maksudnya gimana Pak? Nggak pengen kelihatan ya? Nggak pengen kelihatan? Oh, biar bersosialisasi. Oh iya siap. Lalu juga ada Al-Mukarram, tamu kehormatan kita pada acara ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Fadli Al-Liman MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat nih keluarga Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik, kita tadi kan mau putar video. Iya. Juga atas nama panitia diucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah sebenarnya bukan keroyo-royo lagi ya, dengan semangat. Dengan semangat menghadiri, terutama yang dari luar kota. Ada yang dari Jogja, Bu Evi, kabar baik, alhamdulillah Bu Evi Sudrajat.
Bu Nugroho, Jogja juga nggak? Jogja Jogja juga. juga. Terus dari Purwokerto, Siapa dari Purwokerto? dari Purwokerto Pak Abdullah ya, Purwokerto ya. Pak Pramono sama Bu Pramono. Tunjuk jarinya gini Pak. Gini Pak. Tunjuk Terus jarinya. Nggak gini tapi gini. Bu Sarwono. Bu Sarwono, Alhamdulillah. sehat Terima dulu. kasih Iya. pada teman-teman yang terutama yang dari luar kota. Udah. Dengan semangat untuk bisa ketemu dengan Semarang. 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 Pak Agus Triyono, wah luar biasa Pak Agus Triyono nih. Ya, dari Semarang nih. Pak nyampainya kapan Pak? Kemarin. Tadi malam. Oh kemarin. Kalau kemarin emang benar-benar direncanain berarti ya. Waduh luar biasa Bapak. Terima kasih kehadirannya. Dan sedianya sebetulnya kemarin sudah ditunggu-tunggu waktu untuk pertemuan ini. Yang dari Jakarta, Pak Priyadi kemarin sudah men-planning, tapi karena Bu Priyadinya kesehatannya terganggu sehingga gitu. beliau pulang ke Jakarta. Salam dari Pak Priyadi yang istrinya lagi kurang sehat, juga dari Pak Imam Kadarisman. Pak Imam Kadarisman. Ya. Bu Imam lagi gerah di Jogja. Terus siapa yang pamit karena kesehatannya? Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi kurang sehat diberi segera kesembuhan. Iya, kita doakan ya Bapak Ibu ya yang tidak bisa hadir hari ini karena kondisi kesehatan, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Kita punya video katanya. Iya betul sekali ya. Video apa sih ini? Untuk mengenang kiprahnya teman-teman saudara-saudara kita. Bila kita lihat kilas balik tayangan sebuah video yang kurang lebih durasinya sekitar 10 menit ya. Mohon izin Bapak Ibu kita konsen untuk bisa menyaksikan video Selayang Pandang Mantan Pekerja Listrik tahun sambil 2000. menikmati hidangan yang disediakan.
benar-benar menyentuh ya kalau memang tadi kita menyimak kontemplasi kalimat-kalimat yang disampaikan itu benar-benar relate banget ya Bapak Ibu dengan apa yang sedang kita jalani. Izin saya mau menyampaikan selamat datang kepada Pak Supri dan Ibu Supri dari Purwokerto, Pak Bauer ya terkenalnya ya. Pak Bauer, selamat datang. Saya tadi terharu loh Pak, Bapak datang-datang, teriak histeris, peluk-peluk teman-temannya. Luar biasa, kangen ya Pak ya? Kangen. Oke, itu Pak Supri, Pak Bauer dari Purwokerto, terima kasih juga sudah hadir. Baik, sekarang selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu apa yang sudah dikemas hari ini Bapak Ibu, acara silaturahmi halal bihalal mantan pekerja listrik PT Pertamina RU 4 Cilacap. Hari ini tentu dikemas sedemikian rupa dengan kerjasama yang sangat luar biasa, dan kita akan menyimak laporan dari Ketua Panitia hari ini, yaitu Bapak Sutaryo. Yang kami hormati Bapak Sutaryo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alaikum wassalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi fi isanina yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita banyak kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga masih ada kesempatan untuk bertatap muka atau datang dalam acara silaturahmi di pagi hari ini, acara silaturahmi keluarga besar mantan pekerja listrik RU 4 Cilacap. Adapun nikmat yang lain yaitu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah mantan keluarga listrik, kita sudah beberapa kali mengadakan acara silaturahmi. Kalau tidak salah pagi hari ini acara yang kelima. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu kita semua masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di tahun depan dalam acara yang sama. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dengan kesediaan tenaganya, sukarela yang membahas acara ini hingga terlaksananya acara halal bihalal ini pada siang hari ini yang kelihatan meriah sekali ya Ibu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja acara silaturahmi seperti ini kita tetap berlanjut untuk masa berikutnya. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, ini terutama sekali ya pada pengurus paguyuban listrik ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah beliaulah yang sebagai pencari dana. Jadi Bapak Ibu ketahui sampai saat ini kalau bisa mengadakan acara silaturahmi tanpa ada dana dari anggota, karena beliau ya sebagai pencari dana.
Makanya dari itu yang getol sekali ini ada di sini saya sebutkan ya, untuk bapak-bapak sudah tahu ya, mungkin kalau ibu-ibu kan kurang tahu. Di sini yang bergerak berjalan sekali itu di sini antaranya Pak Antoni, Pak Imam, Pak Sugeng, Pak Yadi, dan lain-lainnya juga mendukung. Terima kasih sekali. Semoga saja untuk tahun depan masih ada dana nih Bapak Ibu nih. Jadi kita masih bisa mengadakan acara silaturahmi ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah meminjamkan gedung ini untuk terselenggaranya acara silaturahmi ini. Semoga saja kalau di lain waktu kita mengadakan lagi masih diizinkan, Bapak Ibu ya. Acara silaturahmi ini yang tadi saya akan sampaikan sudah yang kelima kalinya. Semoga saja acara seperti ini kita berlanjut, yaitu dengan acara seperti ini insya Allah ya, acara silaturahmi ini akan mempererat antara persaudaraan kita, walaupun kita sudah memasuki usia ya, umur yang berlanjut, tapi kalau kita masih ada komunikasi, saya kira itu akan menjadi penyegar kita semua, menjadi untuk kita lebih semangat lagi. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu saya kira. Jadi bukannya kalau kita sudah lansia, sudah kesepuhan, kita tidak perlu kemana-mana. Itu kata Ustadz pun seperti itu ya. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz pun bilang kita sudah sepuh, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap bergaul, yang dalam artinya kita pergaulan yang positif ke depannya, bukan hanya sekedar bergaul, tapi kita insya Allah ke depannya kita bergaul dengan diiringi ibadah masing-masing. Demikian saja untuk sambutan saya, mungkin tidak etis untuk panjang lebar karena di sini masih ada Ustadz yang menyampaikan tausiahnya. Saya akhiri aja untuk sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat ketua panitia kita. Silakan. Bapak pasang sendiri. Iya, beliau ini yang sudah mengemas acara sampai dengan hari ini. Monggo Bapak, terima kasih. Sehingga acaranya sangat luar biasa ya, bisa terlaksana. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kangen-kangenan, ngobrol-ngobrolnya, reuninya gitu ya, kan biasanya kalau silaturahmi itu momennya reuni ya Bapak Ibu ya, asik ngobrol. Sekarang kita fokus dulu ya sebentar Bapak Ibu ya, karena kita akan langsung menyimak tausiah dan juga sekaligus mohon untuk doanya juga nanti Pak Ustadz yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Fadli Aliman MPD. Monggo disilakan Pak Ustadz. Bapak Ibu sudah siap? Ini saya kan bicaranya harus halus apa pelan Bu ya, kalem gitu ya. Pun siap nih Bapak Ibu? Siap mendengarkan? Nggih. Baik, kalau udah siap mendengarkan, saya dari panitia tidak lama-lama. 20 menit katanya. Jadi nanti 20 menit dipastikan berhenti dan insya Allah nanti ngobrolnya bisa dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali wa ta'ati tatibul hayat wa tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua Paguyuban atau Ketua Mantan Pekerja Listrik RU 4, kemudian segenap jajaran panitia dan seluruh keluarga besar yang hadir di kesempatan pagi hari ini dari berbagai macam pelosok negeri.
Tadi disampaikan ada yang dari Semarang, ada yang di Purwokerto, jauh-jauh tetapi datang untuk satu niatnya, yaitu silaturahim. Insya Allah tambah jauh tempat yang untuk datang ke sini, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ketemu dengan sosok yang dulu tahu mudanya saya, Bu. Zaman kuliah, saya tadi baru ketemu dengan Bapak Barkap, ternyata beliau juga masih ingat saya gitu ya. Ternyata menunjukkan saya sudah tua sekarang. Karena dulu ketemu saya masih bujangan, saya sudah tua, berarti Pak Barka lebih tua lagi gitu, lebih senior lagi. Saya tuh mau ngomong apa ya? Karena tadi kalau tadi kontabilasi video itu didengar, dilihat, cukup Bu. Tidak perlu saya berbicara. Karena tadi menyentuh sekali. Cuman saya tadi kan kalau dilihat di sini ngobrol Ibu ya, cerita ini, cerita itu, nanyain si A, nanyain si itu. Si ini gimana? Atau tadi Bapak ketika ditampilkan video, mesti ada yang nanya, "Gue masih anak apa ora?" Mesti orang nanya. Kan gitu Ibu. Itu yang terjadi, dan obrolan Bapak Ibu tadi di sini obrolannya mesti kayak gitu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ketemu sama-sama pekerja itu, yang diobrolkan itu masa lalu atau masa yang akan datang? Masa lalu. Dan kira-kira yang diobrolkan masa lalu itu yang enak-enak apa yang tidak enak? Yang enak-enaknya kan, yang tidak enak tidak diceritakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kebayang nggak, ini miniatur, satu saat nanti Bapak Ibu itu akan ngobrol, sama-sama ngobrol, tetapi bukan di dunia lagi, tetapi sudah ada di fase yang selanjutnya, fase akhirat. Dan ketika kita di fase akhirat itu, tempat kita hanya ada dua. Satu yang namanya neraka, dua yang namanya surga. Kinten-kinten sing bisa ngobrol yang di surga apa di neraka? Surga. Dan ketika nanti di surga, yang diobrolin itu kira-kira kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Maka kalau itu yang menjadi obrolan kita besok, mau ada tempat yang terbaik yang namanya surga, kita ingin ngobrol kebaikan-kebaikan, maka mulai hari ini kita harus menyiapkan diri agar besok ketemu lagi di tempat yang mulia surga dan yang diceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Maka mumpung masih ada waktu, disiapkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya suka ngobrol dengan bapak-bapak pensiunan itu ya Bapak. Di tempat saya itu banyak pensiunan. Mungkin Bapak ada yang kenal dengan Pak Haji Halim. Pak Halim itu tetanggaan dengan saya. Beliau itu ex Pertamina. Dan hari ini kegiatan beliau dengan istrinya, saya lihat ya Allah nikmat banget ya, beliau pensiun 5 waktu ke masjid terus, beliau jadi imam, istrinya setiap sore itu ngajarin anak-anak ngaji, muridnya sampai 120. Masa purnanya itu beliau habiskan hanya untuk ibadah dan ibadah, ke masjid dan ke masjid. Saya suka ngobrol dengan beliau, kan beliau kemarin itu baru sakit, cerita sama saya tuh, saya ini sakit kan. Sakit apa Pak? Bu, aku tahu sakit tapi dia diperiksa langsung ngedrop saya itu. Makan gak enak, ini semuanya gak enak beliau itu. Di treatment dan alhamdulillah kata beliau sudah mulai membaik, makan mulai enak, tidur mulai enak, dan sekarang treatmentnya apa? 1 nyepedah, yang kedua jalan kaki. Saya cuma lagi berpikir ya, Bapak Ibu sekalian, kalau cerita orang yang sudah sepuh dengan yang masih muda, kalau dikasih sakit ceritanya beda. Orang yang masih muda ketika dikasih sakit, maka dia bilang apa? Pak sakit ya? Iyalah, paling 2 hari saya sembuh. Tuh lagi muda dikasih sakit itu mikirnya Pak 2 hari 3 hari sembuh. Tetapi kalau orang yang sudah sepuh dikasih sakit, yang kepikiran apa? Bukan sembuh lagi yang kepikiran. Apa jawabannya? Sakit, pikirannya apa? Aduh, mungkin orang lama mening. Gitu Pak. Itu yang beda cara berpikirnya. Kenapa? Karena memang umur tidak bisa dibohongi. Nah, cuman kadang-kadang yang harus hati-hati begini Bapak Ibu sekalian. Pak, udah pensiun? Iya. Apa aktivitas hari-hari sekarang? Jawabannya,
ya paling MC. MC kenal ibu? Napa? Ngomong cucu bu ya, boleh bu, boleh, itu bagian dari mungkin kegiatan, tapi jangan menjadi kegiatan yang utama. Jangan menjadi kegiatan yang utama. Kenapa? Karena siklusnya dulu zaman muda, ibu udah sibuk, bapak udah sibuk bekerja, bapak sudah sibuk ngurus anak. Maka sekarang ketika bapak pada posisi putra putrinya udah mapan semuanya, maka fokusnya bukan ke anak lagi, fokusnya jangan ke cucu, tapi fokusnya mempersiapkan diri untuk menghadap sang ilahi. Itu ibu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau tadi ketemu ibu dengan bapak, setiap ketemu, apalagi di silaturahim, kalau ketemu mesti permintaan pertama dengan orang yang baru ketemu minta apa bu? Minta maaf ya bu. Kita minta maaf. Minta maaf ya, minta maaf ya. Itu permintaan kita pak. Maka ketika berbicara kalimat maaf, itu sangat kita butuhkan ibu dalam kehidupan keseharian, sangat kita butuhkan kalimat maaf itu. Saking hal maaf ini adalah hal yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya adalah Al-Afu. Allah menyebutkan dirinya adalah Maha Pemaaf. Sampai-sampai Allah mengulang kalimat sebagai Maha Pemaaf itu 5 kali dalam Al-Qur'an. Pengulangan sampai 5 kali itu menunjukkan apa? Betapa besar yang namanya urusan maaf. Jangan menyepelekan urusan kalimat yang namanya maaf. Ibu, orang kalau sudah mendapatkan kalimat maaf, maka orang yang sudah mendapatkan kalimat maaf itu yang sempit menjadi lebar. Tetapi kalau orang tidak mendapatkan maaf, yang sempit tambah sempit. Kayak seorang anak melakukan kesalahan kepada orang tuanya, ya, kesalahan kepada orang tuanya, walaupun dia belum bisa menebus kesalahan terhadap orang tuanya, tetapi ketika dia menyampaikan kepada orang tuanya, Pak, aku jaluk ngampurane ya Pak, saya minta maaf ya Pak, kata bapaknya, ya wis Bapak maafin. Hanya keluar kalimat maaf dari seorang bapak itu, walaupun bapaknya tidak melakukan apapun dan anaknya belum bisa membalas atas kesalahan kepada orang tuanya, tetapi ketika kalimat maaf keluar dari seorang orang tua, lebar, lapang jadinya bu, tenang hidupnya hanya untuk ucapan kalimat maaf. Cuman di dalam Al-Quran Allah itu menyandingkan kalimat maaf dengan gofur, afuwun gofurun, Maha Pemaaf lagi Maha Mengampuni. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang Bapak Ibu butuhkan maafnya Allah apa ampunannya Allah? Ampunan. Maaf tidak butuh. Butuh juga. Jadi mau maaf mau ampunan? Ampunannya iya, maafnya juga iya. Tapi kalau boleh milih, mana yang dipilih? Maaf atau ampunan? Ampunan ya bu ya, betul. Ibu-ibu rata-rata mintanya ampunan. Kenapa? Karena setiap segala sesuatu mesti kalimatnya bukan maaf tapi istighfar. Kaget, astagfirullah. Anak susah diatur, astagfirullah. Ibu, mari kita lihat kenapa maaf itu kemudian disandingkan dengan gofurun, afuwun gofurun. Ibu, bapak, kalau orang mendapatkan ampunan dan mendapatkan maaf, tentu ini sesuatu yang berbeda. Orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia orang ini punya dosa bu, yang dimaafkan punya dosa, yang diampuni punya dosa, yang satu dapat ampunan, yang satu dapat maaf. Maka kalau orang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, tetapi catatan-catatan dosanya masih ada, belum dihapus. Itu namanya mendapatkan ampunan. Tetapi kalau kita mendapatkan maafnya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan maaf dari Allah itu dosanya diampuni dan catatan-catatan dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak pilih yang mana? Yang dihapus dosa, diampuni dosanya tapi catatannya tidak dihapus, atau diampuni dosanya dan catatannya dihapus? Pingin? Maka para
para ulama bilang bahwasannya maafnya Allah itu lebih tinggi daripada ampunannya Allah. Dan kenikmatan seorang manusia itu nanti Bapak Ibu sekalian, ketika nanti akan ada di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita datang menghadapi pengadilan Allah itu bahwa dosanya banyak luar biasa, tetapi terbayang saat kita di pengadilan Allah itu ternyata dosa-dosa kita itu diampuni dan catatannya sudah nggak ada. Itu akan kita dapatkan kalau kita meminta maafnya Allah. Dan maaf Allah itu Ibu, tanda kita mendapatkan maafnya Allah adalah saat dalam keseharian kita banyak melakukan kebaikan. Bapak silaturahmi ini adalah merupakan perintah Allah. Maka ketika kita melaksanakan silaturahmi ini, berarti kita lagi mendapatkan maafnya Allah. Saat Bapak melaksanakan Allahu Akbar sholat, maka sholat itu tanda kita mendapatkan maafnya Allah. Saat Bapak baca Quran, maka baca Quran itu tanda Bapak mendapatkan maafnya Allah. Saat ibu taat sama suami, tandanya ibu mendapatkan maafnya Allah. Itu Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendapatkan maafnya Allah dicintai apa tidak? Ya. Disayangi atau tidak? Ya. Maka berbahagialah kalau Bapak seusia seperti ini memiliki ketaatan kepada Allah. Pak masih aman hubungan dengan Ibu? Masih nggih? Dan jangan sampai salah Pak, tidak ada yang menjamin keluarga kita ini dari godaan setan yang namanya, mohon maaf, dasim. Usia 60, 70 bisa bercerai nggak Pak Bu? Bisa. Maka Bapak berbahagia. Bapak bisa ketemu, bisa senyum ketemu di sini. Pak, sekali-kali Bapak boleh bawa putranya, boleh bawa cucunya silaturahim ke panti jompo Pak. Jadi kalau silaturahim Bapak bawa cucu, bawa anak silaturahim ke panti jompo, ketemu dengan orang-orang di panti jompo Bu. Buat apa? Buat kita bersyukur. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat tanda maafnya Allah kepada kita melalui apa Pak? Melalui ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tanda baiknya oleh Allah, tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebencian kepada kita. Apa tanda kalau Allah menampakkan kebencian kepada kita? Kata Ibnu Mas'ud, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenciannya kepada hamba, yaitu dengan cara melalui perilaku kelakuan orang-orang yang terdekatnya yang dia tidak senang dengan kelakuan itu. Itu tanda Allah lagi menampakkan kebenciannya kepada seorang hamba. Jadi kita punya anak, ternyata anak itu tidak memahami kondisi orang tuanya. Lawang wong tuanya wis pensiun, giliran kemudian dia mau nikah, anak perempuan bapak itu mau nikah, kemudian bilang sama bapak begini, Pak, aku mau nikah, terima kasih sudah diterima masku jadi suamiku. Sing penting besok kalau mau nikah ya Pak, pokoknya nikahnya harus di gedung Patra Graha. Nanti makainya kemudian MC-nya ini, kemudian cateringnya pakai ini. Kata bapak, Dok, bapak kan wis pensiun, lawang sewa gedungnya 30 juta, cateringnya segini, bapak nggak kuat, mas terserah, pokoknya aku pingin nikahnya di situ. Bu, kira-kira kalau kelakuan yang seperti ini kira-kira menyenangkan orang tua atau tidak menyenangkan orang tua? Tidak menyenangkan orang tua. Sesuatu yang tidak senang dan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, mau anak, mau istri, bahkan para ulama bilang binatang peliharaan kita, ada kelakuan-kelakuan sifat yang kita tidak senang, itu yang ditanyakan Allah lagi menunjukkan kebenciannya kepada kita. Bapak punya cucu, ternyata cucu itu bikin kesel terus, ya Pak? Pokoknya, atau bapak punya istri itu apa? Istri bapak itu bikin kesel terus, atau sebaliknya ya. Maka Pak, kalau seperti itu yang perlu kita
kita refleksikan adalah ini cara Allah lagi menampakkan kebenciannya kepada kita. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Supaya orang-orang yang tadi kita benci kelakuannya berubah menjadi baik sifat dan kelakuannya, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, putra ibu, cucu ibu, mantu ibu, itu akan baik kelakuannya kepada kita kalau kita mau memperbaiki hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seusia segini, kalau boleh saya tanya, karena saya pernah nanya di panti itu gini Pak, Bu, mohon maaf, di panti saya pernah ngisi, ada suami istri Bapak Ibu itu di panti, Mbah, saya nawarkan gini, Mbah Putri, Mbah Kakung, sekiranya Mbah Putri dan Mbah Kakung boleh memilih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya, pingin wafat di mana, di panti atau sama anak dan cucu di rumah? Jawabannya apa Bu? Dia dengan teriak dan berangkat tangan dua-duanya, Ustaz, saya tidak mau meninggal dengan anak dan cucu saya lebih baik memilih tinggal di panti ini. Ada yang begitu Ibu. Saking apa? Sakit mungkin hatinya. Tetapi pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, Mbah Kakung dan Mbah Putri yang diantarkan oleh anaknya dengan ridho, dengan ikhlas ke panti, dibiarkan di panti itu, kira-kira kalau kita mendapatkan yang seperti itu, yang salah siapa? Orang tuanya apa anaknya? Semuanya akan bilang anaknya. Anak tidak tahu diri, anak tidak tahu terima kasih, maka bapak ibunya masa diantarkan ke panti. Boleh Bu mengecap anak itu seperti itu. Tetapi kalau kata Nabi, tabirru aba'akum taburru auladakum, apa yang dilakukan oleh putra putri bapak ibu terhadap ibu itu tergantung kelakuan bapak ibu kepada orang tuanya. Sekarang bapak seperti ini, kepinginnya kan cucu, mantu, anak jebol, nengok, pingin begitu nggih? Pinginnya gitu, nanyain kabar gitu. Mungkin bapak ibu pingin seperti itu, tetapi kalau sekarang tidak mendapatkan itu, maka tidak 100% salah daripada anak. Tetapi refleksikan diri, bagaimana kelakuan saya sebagai anak kepada orang tua dulu, itu yang akan didapatkan oleh kita. Mungkin kita dulu tidak pernah sampai mengantarkan orang tua kita ke panti jompo, enggak. Tetapi dalam perjalanan hidup ternyata setiap diminta pulang, bapak jawabannya karena masih karyawan di Pertamina, sibuk, tidak pernah punya waktu untuk orang tuanya. Dengan alasan pekerjaannya, sampai ibunya sakit, masuk rumah sakit, wafat, dan bapak baru datang ke rumah ketika ibu itu meninggal, bapak itu meninggal, sudah selesai dikuburkan. Siapa yang ngurusin? Saudara-saudaranya di kampung, karena sekampung semuanya masih saudara, sehingga ketika meninggal yang ngapanin, yang nyolatin, yang nguburin saudara-saudara orang tuanya, sedangkan anaknya datang setelah selesai semuanya. Mungkin kita tidak pernah mengantarkan ke panti jompo, tetapi ketika kita tidak peduli dengan orang tua, sehingga ketika punya anak, anaknya sarjana semuanya, yang satu dokter, yang satu orang teknik, pekerja semuanya, suami istri mapan, punya rumah, punya mobil, tapi akhirnya mereka bersepakat, Pak, mohon maaf, kami dua-duanya sibuk, daripada kami tidak bisa ngurus bapak dengan baik, tidak ada bisa mengertikan bapak, maka kami bertiga bersepakat akan mengantarkan bapak ke panti, insya Allah akan kami biayai semuanya. Kalau pada titik itu ibu diantarkan oleh 3 anak ibu yang semuanya disekolahkan dengan baik, punya pekerjaan mapan, tapi mereka khawatir berlaku dosa karena tidak bisa ngurus ibu karena sibuk dengan pekerjaannya, dan ibu diantarkan dengan bapak ke panti jompo, ibu bapak mau bilang apa? Menerima? Apalagi dalam kondisi ternyata yang sebelah sudah tidak bisa digerakkan karena stroke, omongannya sudah nggak jelas lagi. Pak, Bu, kalau itu yang kita dapatkan, tidak ada yang salah dengan anak bapak, tetapi yang harus introspeksi kelakuan kita dengan orang tua kita. 20 menit Endang sudah cukup. Ngaten Ibu ya,
Jadi apa Bu kata kuncinya? Kata kuncinya satu Bu, mari perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu kata kuncinya. Ya, karena urusan dipanggil oleh Allah itu bukan urusan nomor urut, tapi nomor cabut. Bukan nomor urut nih Bu. Saya bisa nggak dicabut duluan? Bisa. Setelah nomor urut, setelah pandang mungkin ya. Kalau nomor urut, tapi bisa jadi dicabut duluan. Begitu Ibu ya. Dan yang paling terpenting di sisi ini, Ibu Bapak sekalian, tentu masing-masing dari Bapak Ibu punya keturunan, ya Bu ya, punya anak, punya cucu. Kan kita pinginnya husnul khotimah ya Bapak Ibu sekalian. Pingin nanti kalau sekiranya mentalkin, yang talkin itu bukan ustadz, tapi yang mentalkin itu anak atau cucu. Sekiranya nanti kalau wafat itu adalah mungkin di lingkungan atau di dekat orang-orang yang paling Ibu cintai, dan itu perlu dimintakan kepada Allah Ibu ya. Nah, dan yang paling utama tadi apa Bu? Kita mendapatkan maafnya Allah, maka diminta Ibu. Maka di Ramadan kemarin kita doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu berdoa kita Bu ya. Maka Ramadan sudah selesai, dan betapa nikmatnya kalau kita mendapatkan maaf Allah. Maka Ibu tidak berlebihan sekiranya doa ini kita bacakan dalam setiap sholat, sujud yang terakhir ditambahi dengan kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan dengan mendapatkan maafnya Allah, Allah memberikan kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira posisinya karena ini kelihatannya udah bagus nih, tapi fokus 20 menit tidak ada yang bicara, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak, terima kasih. Karena saya biasanya kalau pengajian orang-orang yang sudah senior, saya biasanya lebih irit waktunya Bu. Saya punya pengajian ibu-ibu yang rata-rata usia 60, yang datang sudah selonjor, nyender. Kalau saya ngomong apa mesti nimbrung. Ya, saya hanya diem ya, biarin ya mereka berbicara kayak gitu. Tapi subhanallah Bapak Ibu bisa menyimak dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa terima Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan silaturahminya tetap terjaga, dan yang paling terpenting kalau hari ini ngobrolnya setahun sekali, mudah-mudahan sambil berdoa kepada Allah sambil salaman, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di surga ya. Doakan saya, nek ora ketemu tolong dicari. Itu Bu pertemuannya begitu ya. Oke, itu yang diperlukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja mungkin yang tersampaikan. Mohon maaf segala pribun doa ya. Oke Pak, tidak ada minta jawab karena perintahnya langsung doa. Dan saya juga nanti setelah acara pandang saya mohon izin pamit karena saya harus ngejar jadwal yang kedua di Sidarja. Jadi saya nanti mohon pamit. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mudah-mudahan keluarga besar mantan pekerja listrik RU4 ini senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hartanya, dan berkah keturunannya. Ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimina hamda syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian hikmah silaturahmi halal bihalal telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Fadli Aliman MPD. Selanjutnya, kami mohon izin undur diri sementara waktu untuk mempersiapkan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara semua. Sampai jumpa kembali di video lanjutan acara silaturahmi halal bihalal mantan pekerja PT Pertamina RU 4 Cilacap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.